Kegiatan belajar 1. Ilustrasi perubahan lingkungan tahun 2000-an. Pada abad 21 secara global, lingkungan bergerak ke arah menyatunya ekonomi di antara berbagai negara. Misalnya negara-negara Amerika Utara diikat dengan North Atlantic Free Trade Association atau NAFTA. Negara-negara Eropa diikat dengan European Union atau EU. Dan negara-negara Asia Tenggara mengarah kepada pemberlakuan ASEAN Free Trade Area atau AFTA. Di samping itu, muncul pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru seperti India, China, dan Uni Emirat Arab. Pusat pertumbuhan ekonomi tengah bergeser dari Amerika Serikat dan Eropa Barat ke Asia Selatan dan Asia Timur. Ekonomi global telah membentuk jaringan ekonomi global. Krisis tahun 1957 dipicu oleh ambruknya perusahaan keuangan yang dikendalikan oleh George Soros di Amerika Serikat, kemudian meluas ke Asia dan Eropa serta Amerika Latin. Akhirnya seluruh dunia terkena dampak krisis tersebut. Revolusi teknologi telekomunikasi telah memacu membanjirnya informasi. Perhatikan data berikut. 1. Lebih banyak informasi yang dihasilkan 30 tahun terakhir daripada 5.000 tahun sejarah manusia. 2. Di Amerika, hampir 50.000 buku dan 10.000 majalah diterbitkan setiap bulan. 3. 7.000 makalah ilmiah baru ditulis oleh ilmuwan dan peneliti setiap hari. 4. Seorang Amerika bisa berhadapan dengan 50.000 iklan setiap tahun. Kemudian yang kelima, pekerja kantor biasa di Inggris mengirim dan menerima 191 pesan setiap hari. Kerja jumlah total dari fax, email, voicemail, telepon, pesan, pos, barang kurir, dan pesan telepon. Pekerja kantor di Jerman mengirim dan menerima 176 pesan sehari. Orang Perancis melaporkan 165 dan orang Kanada 160. A. Lingkungan dan jenisnya. Dalam istilah lingkungan seperti yang disampaikan di muka, di dalamnya terdiri dari komponen-komponen spesifik, misalnya teknologi, keuangan, politik, tenaga kerja, informasi, dan kebijakan pemerintah. Menurut Gareth R. Jones, pengertian lingkungan adalah sekumpulan kekuatan yang mengelilingi organisasi yang secara potensial akan mempengaruhi kinerja organisasi dan kemampuan organisasi dalam mencari sumber daya yang langka. Pengertian dari Jones tersebut mengandung makna bahwa lingkungan memiliki kekuatan untuk menekan organisasi. Lingkungan organisasi yang dapat menekan organisasi umumnya berhubungan dengan kemampuan organisasi untuk mendapatkan sumber-sumber yang langka. Misalnya bahan mentah, teknologi, kredit perbankan, dan tenaga kerja terampil. Tujuan organisasi adalah memuaskan lingkungan, yaitu pelanggan dan pihak-pihak lain yang berkepentingan terhadap organisasi atau stakeholders. Organisasi memproduksi barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Agar kelangsungan produksi barang dan jasa dapat terjamin dan dapat memenangkan persaingan, maka organisasi perlu menjaga hubungan baik dengan para stakeholder. B. Jenis-jenis lingkungan. Pada umumnya, para ahli organisasi, Jones, Head Osborne, dan yang lain, membagi lingkungan menjadi dua, yaitu lingkungan khusus dan lingkungan umum. Jones mengkategorikan lingkungan umum meliputi kekuatan-kekuatan seperti teknologi, ekonomi, sosial budaya demografi, politik, dan kebijakan serta lingkungan global. Dan lingkungan umum tidak terpengaruh langsung oleh organisasi. Lingkungan umum berada di luar jangkau manajer. Oleh Hedge, hubungan organisasi dengan lingkungan umum digambarkan sebagai berikut. 1. Lingkungan sosial berhubungan dengan masalah-masalah kependudukan, struktur sosial, stratifikasi sosial, gaya hidup, mobilitas sosial, institusi sosial yang meliputi sistem pendidikan, praktik-praktik keagamaan, profesi. 2. Lingkungan budaya, persoalan budaya dengan persoalan tradisi, kebiasaan, nilai, norma, sejarah, dan perilaku. 3. Lingkungan hukum berhubungan dengan praktik-praktik konstitusional di tempat organisasi beroperasi. 4. Lingkungan ekonomi umumnya memiliki pengaruh yang sangat kuat terhadap organisasi, bisnis maupun publik. Lingkungan ekonomi ini meliputi pasar tenaga kerja, pasar uang, pasar jasa, dan barang.
5. Lingkungan fisik atau alam. Lingkungan fisik umumnya dihubungkan dengan sumber-sumber alam. 6. Lingkungan politik pada umumnya dihubungkan dengan tingkat-tingkat distribusi kekuasaan dalam sistem politik di mana organisasi tersebut beroperasi. 7. Lingkungan teknologi berhubungan dengan ketersediaan pengetahuan dan teknologi yang dapat digunakan oleh organisasi untuk memproduksi, mendistribusikan barang dan jasa. Setiap organisasi memiliki departemen yang dapat difungsikan untuk meredam tekanan dari luar. Tidak seluruh organisasi akan difungsikan sebagai unit untuk meredam tekanan lingkungan. Namun, apabila tekanan tersebut bersifat multidimensi, maka seluruh organisasi akan berfungsi untuk mengatasi tekanan tersebut. C. Kompleksitas dan ketidakpastian lingkungan. Kompleksitas mengacu pada jumlah dan keberagaman elemen atau komponen lingkungan. Menurut Osborne, konsep kompleksitas selalu berhubungan dengan saling ketergantungan dan perkembangan. Ketika organisasi meliputi ukuran dan volume kerjanya, maka organisasi akan melakukan diferensiasi fungsi dan membentuk unit-unit integrasi. Kegiatan belajar 2. Kontributor dan teori tentang lingkungan. A. Burns dan Stalker. Karya Tom Burns dan George Stalker didasarkan atas hasil penelitian pada perusahaan-perusahaan industri di Inggris dan Skotlandia. Keduanya adalah ahli sosiologi. Mereka membagi lingkungan menjadi dua bagian, yaitu lingkungan yang berubah yang dinamakan sebagai organis dan lingkungan yang relatif lebih stabil disebut dengan mekanis. B. Fred E. Emery dan Eric L. Triste. Emery dan Triste menawarkan 4 model yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi lingkungan, yaitu lingkungan tenang acak, lingkungan tenang mengelompok, lingkungan diganggu bereaksi, dan lingkungan kacau. 1. Lingkungan tenang acak. Lingkungan relatif tenang dan stabil, artinya elemen-elemen lingkungan berubah secara perlahan. Sifat acak dari elemen ini adalah perubahan pada salah satu elemen bukan akibat dari elemen yang lainnya, ataupun tidak akan berpengaruh terhadap elemen yang lain. 2. Lingkungan tenang mengelompok. Elemen-elemen lingkungan sudah mulai saling berhubungan dan membentuk kelompok. Perubahan pada elemen yang satu akan menyebabkan perubahan pada elemen lingkungan yang lain, dan dapat berubah secara bersamaan. Perubahan secara bersamaan akan menyebabkan peluang dan ancaman juga muncul dalam bentuk kelompok. 3. Lingkungan diganggu bereaksi. Lingkungan ini lebih kompleks dibanding dengan 2 yang terdahulu. Perubahan tidak bersifat acak, namun perubahan lingkungan dapat direncanakan. Organisasi dapat mempengaruhi lingkungan dan organisasi lain. Untuk itu, organisasi harus cukup kuat berhadapan dengan lingkungan dan pesaing. 4. Lingkungan kacau. Lingkungan yang ditandai dengan perubahan yang cepat dan sulit diprediksi, serta perubahan tersebut terjadi dalam elemen-elemen yang saling berkaitan. Perubahan yang cepat dan sulit diramalkan ini dapat membuat organisasi mati. Perubahan ini umumnya dipacu oleh perubahan teknologi, peraturan pemerintah, ekonomi, dan perubahan drastis dalam bidang politik. C. Teori-teori lingkungan. Favor dan Salanchik dalam buku The External Control of Organization 1978 seperti dikutip oleh Hatch menyatakan pada dasarnya teori ketergantungan sumber adalah teori manajemen yang menyatakan bahwa tujuan organisasi adalah meminimalkan ketergantungannya pada organisasi lain untuk menjamini sumber-sumber yang langka dan menemukan cara untuk mempengaruhinya sehingga supply-nya dapat lebih terjamin. Argumentasi dasar teori ketergantungan sumber adalah analisis hubungan antar organisasi dalam suatu jaringan organisasi akan membantu manajer dalam memahami kekuatan-kekuatan atau saling ketergantungan antar organisasi yang dikelolanya dalam organisasi yang lain. Untuk mengelola ketergantungan, umumnya organisasi-organisasi baik publik maupun privat akan mengembangkan strategi-strategi untuk menjamin pasokan dan penyerapan outputnya. Organisasi perlu menetapkan strategi dalam upaya menghadapi perubahan elemen lingkungan yang berpengaruh terhadap organisasi. Ada 2 langkah strategis yang disarankan oleh Favor dan Salanchik, yaitu A. Mengenali secara mendalam jaringan yang berkaitan dengan sumber-sumber yang kritis dan langka. B. Menghindari atau mengurangi ketergantungan atau menciptakan lingkungan menjadi tergantung pada organisasi yang dikelolanya. 2. Teori institusi. Menurut Hatch dan sisi lingkungan pertama, organisasi akan dipandang sebagai alat untuk memenuhi kebutuhan teknis dan ekonomis melalui mekanisme pasar sempurna atau pasar semu. Kedua, organisasi mengisi permintaan sosial dan budaya oleh lingkungan. Permintaan sosial dan budaya akan ditanggapi oleh organisasi dengan memainkan perannya di masyarakat. Dalam melaksanakan peranan tersebut, organisasi dan lingkungan akan saling berkaitan sehingga muncul norma, etika, dan aturan-aturan dalam masyarakat. Teori institusi berpandangan bahwa organisasi akan hidup dan beradaptasi dengan lingkungannya, baik secara ekonomis maupun sosial. Kaum neo-institusionalis berpandangan lebih jauh daripada pandangan kaum inti-nasionalis.
Kaum institusionalis berpandangan bahwa organisasi adalah institusi karena mampu secara sosial dan kultural memberikan pengaruh pada lingkungan. Sedangkan kaum neo-instinksionalis berpandangan bahwa tindakan adalah termasuk institusi. Richard Cohn, seperti dikutip oleh Hatch, menyatakan bahwa institusionalisasi juga oleh organisasi maupun mencakup proses yang dilaksanakan berulang-ulang, dan proses berulang tersebut selalu dipahami secara lingkungannya. 3. Analisis biaya transaksi. Kajian organisasi yang menggunakan perangkat teori-teori ekonomi ini adalah pendekatan baru dalam ilmu organisasi ataupun ekonomi politik. Dalam kajian ekonomi politik sering disebut sebagai bureaucracy cost. A. Transaction cost, biaya transaksi, dan human behavior. Dasar analisis biaya transaksi adalah transaksi. Transaksi dapat dilakukan dalam pasar maupun dalam organisasi. Biaya transaksi yang timbul mencakup biaya transaksi pasar dan biaya transaksi internal. Coase, sebagai pencetus gagasan tentang ekonomi biaya transaksi, telah menggeser fokus perhatian perusahaan dari teknologi dan pemaksimalan pasar kepada kajian tentang hubungan antara biaya transaksi dengan manajemen. Lebih lanjut, Coase menyatakan bahwa transaksi berasal dari kata transact, yang artinya to do business with negosiasi, melakukan bisnis dengan negosiasi. Yang pertama, membuat keputusan, merencanakan, menyusun, dan menegosiasikan tindakan yang akan diambil. Kedua, biaya-biaya yang dikeluarkan dalam melakukan perubahan-perubahan keputusan, rencana, dan negosiasi ulang. Ketiga, semua kerugian akibat tidak efisiensinya pengambilan keputusan, perencanaan, penyusunan, atau persetujuan. Dan yang terakhir adalah tidak sempurnanya pelaksanaan persetujuan. Dimensi-dimensi utama dari analisis biaya transaksi menurut Williamson adalah asset specificity, uncertainty, dan frekuensi. Yang pertama ada asset of specificity. Aset memiliki arti yang khusus atau sangat tinggi bila nilai penggunaannya sangat tinggi. Derajat kekhususannya ditentukan oleh bobot penggunaannya dan barang atau jasa substitusinya. 2. Uncertainty. Kondisi mendatang adalah tidak dapat dipastikan. Ketidakpastian ini menyebabkan adanya kemustahilan untuk membuat kontrak secara sempurna. Hal ini menyulitkan dalam pembuatan kontrak. 3. Frekuensi. Jika aset of specificity tinggi, maka transaksi akan cenderung dilakukan pada pasar daripada organisasi. Akan tetapi, untuk menyusun suatu struktur pengelola khusus seperti pada perusahaan integrasi vertikal akan melibatkan suatu fixed cost tertentu. B. Bounded rationality. Manusia tidak sempurna. Ia memiliki keterbatasan jangkauan baik ke depan maupun ke belakang. Mereka tidak dapat memecahkan persoalan-persoalan yang kompleks secara tepat, tanpa biaya dan seketika. C. Opportunistic behavior. Perilaku oportunistik terjadi apabila salah satu pihak yang bersangsi sengaja menempatkan pihaknya untuk melakukan eksploitasi terhadap pihak yang lain. Kondisi yang menyebabkan biaya transaksi rendah adalah: yang pertama, organisasi tidak melakukan pertukaran barang-barang dan jasa yang khusus, spesifik. Kedua, ketidakpastian rendah. 3. Terdapat kemungkinan untuk berganti partner. Kondisi yang menyebabkan meningkatnya biaya transaksi adalah: yang pertama, organisasi melakukan pertukaran barang-barang dan jasa yang khusus, spesifik. Kedua, ketidakpastian tinggi. Dan yang terakhir, jumlah partner sedikit atau tunggal dalam sektor analisis biaya transaksi ini menjadi semakin penting dan seringkali bernuansa politis. Biaya transaksi internal organisasi sering disebut sebagai biaya birokrasi, bureaucracy cost. Perubahan lingkungan dan filosofi penyelenggaraan negara dijawab pemerintah dengan melakukan perubahan filosofi yang kemudian diikuti dengan perubahan strategis dan operasionalnya. Perubahan demi dilakukan oleh pemerintah. Istilah government kemudian digantikan dengan istilah governance. Istilah governance diberikan untuk menggambarkan perubahan atau bandul nilai, norma, dan filosofi pemerintahan ke arah penyelenggaraan urusan publik
yang lebih efisien, efektif, akuntabel, transparan, partisipatif, dan taat hukum. Akuntabilitas merupakan sentral dalam implementasi good governance. Akuntabilitas menempatkan kepentingan rakyat yang merupakan stakeholder utama sebagai pusat perhatian good governance. Menurut Robbins, ada dua strategi utama yang dapat dilakukan oleh organisasi dalam melakukan pengelolaan lingkungan. Pertama, strategi internal, yaitu organisasi berusaha melakukan perubahan-perubahan internal organisasi untuk disesuaikan dengan perubahan lingkungan. Dengan demikian, organisasi tidak melakukan tindakan terhadap lingkungan luarnya atau eksternal, namun lebih memfokuskan pada perubahan organisasinya sendiri. Kedua, strategi eksternal, yaitu organisasi berusaha melakukan intervensi terhadap lingkungan agar lingkungan dapat menerima organisasi. Menurut Robin, strategi internal yang dapat dilakukan untuk menghadapi lingkungan antara lain berikut ini. 1. Smoothing. Seringkali organisasi akan mengalami fluktuasi permintaan dari pelanggan atau konsumennya. Suatu waktu permintaan tinggi, tetapi pada waktu-waktu tertentu permintaan akan menurun tajam. Organisasi akan berusaha untuk membuat fluktuasi ini menjadi lebih datar. Cara yang dilakukan adalah dengan merangsang orang untuk menggunakan barang atau jasa yang disediakan ketika permintaan dalam posisi turun. 2. Rationing. Rationing berasal dari kata ration, yang artinya jatah atau ranum. Rationing berarti penjatahan. Penjatahan dilakukan karena adanya permintaan yang berlebihan dari konsumen. Penjatahan ini dimakan untuk membatasi agar permintaan yang berlebih tersebut dapat di-step, contohnya lelang pengadaan barang dan jasa. 3. Buffering. Strategi buffering bertujuan untuk melindungi operasi inti organisasi dari gejolak lingkungan organisasi. Buffering dapat dilakukan pada sisi input dan sisi output. Dengan dibentuknya unit-unit yang berfungsi sebagai buffer atau penyangga, diharapkan unit inti operasi tidak terganggu oleh gejolak lingkungan luar. Caranya adalah dengan memperlakukan unit-unit yang berfungsi sebagai buffer menjadi organisasi dengan sistem terbuka. Tetapi, unit inti organisasi diberlakukan sebagai organisasi sistem tertutup. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang strategi kerjasama antar organisasi. Penyebab adanya kecenderungan setiap organisasi menghindari menanggung risiko sendirian adalah kemajuan teknologi sehingga komunikasi, transportasi, pengolahan, dan transfer data dapat berlangsung dengan mudah. Risiko-risiko tersebut adalah pertama, risiko yang harus dihadapi karena organisasi memasuki pasar baru. Yang kedua, ketika organisasi memasuki segmen yang sempit, adalah organisasi memiliki masalah dengan economy of scale atau skala ekonomi. Strategi kerjasama antar organisasi yang banyak dilakukan adalah yang pertama, membangun nama baik. Cara ini digunakan untuk membangun hubungan yang baik antara pemasok dengan konsumen. Yang kedua, yaitu kooptasi. Dilakukan dengan menarik orang-orang yang disegani oleh lingkungan organisasi ke dalam organisasi. Tujuannya adalah untuk memberikan efek psikologis bagi organisasi dalam berhadapan dengan pesaing atau mitra kerjanya. 3. Aliansi strategis. Agar organisasi dapat berkembang secara maksimal, maka organisasi tersebut tidak dapat berjalan sendirian. Ia harus menggandeng organisasi lain agar kekuatannya bertambah dan dapat saling membagi risiko. Tujuan aliansi strategis pada umumnya adalah A. Mengembangkan pangsa pasar. B. Efisiensi dalam pembiayaan teknologi, penelitian dan produk, serta pengembangan pelayanan. C. Mengurangi ancaman dan tekanan dari pesaing. D. Adanya transfer teknologi, mengurangi rintangan dalam menembus pasar yang baru. 4. Merger dan pengambil alihan. M dan P. Pada umumnya dilakukan untuk mengamankan pasokan dan pemasaran. 5. Mengendalikan domain lingkungan. Richard L. Dubb mengemukakan cara lain untuk memperoleh atau mempertahankan sumber dayanya adalah dengan mengubah lingkungannya. Cara-cara yang dapat digunakan untuk mengubah lingkungannya adalah A. Mengubah domain. Domain organisasi adalah wilayah di mana organisasi tersebut beroperasi.
misalnya jenis bisnis atau kegiatan apa yang digeluti. Kemudian B, aktivitas politik. Untuk melindungi kepentingannya, organisasi seringkali harus bermain politik. Mengapa demikian? Hal ini terjadi karena organisasi amat bergantung kepada kebijakan pemerintah. C. Asosiasi perdagangan. Cara yang sering digunakan oleh organisasi untuk mempertahankan dan melindungi sumber daya organisasi adalah dengan membentuk asosiasi organisasi-organisasi yang memiliki kepentingan yang sama, bekerja bersama-sama untuk menghadapi tekanan atau perubahan organisasi. D. Aktivitas ilegal. Aktivitas ini umumnya merupakan jalan terakhir yang dipilih oleh organisasi dalam mengendalikan domain organisasi. Aktivitas ilegal umumnya dilakukan jika tekanan yang diterima sulit diatasi dengan cara yang legal.